Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Cynthia Uktrimawarni. Selamat datang di podcast ASN Berakhlak, podcast yang akan membahas penerapan nilai-nilai ASN berakhlak dalam tugas sehari-hari, khususnya di lingkungan pengamanan pemasyarakatan. Kalau berbicara tentang pengamanan di rutan, tentu bukan hanya soal penjagaan, tetapi juga tentang pelayanan, kedisiplinan, tanggung jawab, dan kerjasama antar petugas. Nah, hari ini kita akan membahas implementasi nilai berakhlak dari sudut pandang petugas pelayanan staf kesatuan pengamanan, petugas penjagaan P2U, dan regu pengamanan. Baik, sebelum mulai diskusi, kita kenalan terlebih dahulu dengan narasumber kita hari ini. Yang pertama, silakan memperkenalkan diri. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Nur Latifatul Fitriyah, saya dari Kesatuan Pengamanan Rutan. Senang bisa berbagi pengalaman di podcast ini. Baik, terima kasih kepada Ibu Fitri. Untuk selanjutnya, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nur Mukmin dari petugas penjaga P2U. Semoga obrolan hari ini bisa memberikan gambaran kepada kita tentang bagaimana tugas dan tupoksi kita di lingkungan rutan. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Mumin dan narasumber terakhir kita dipersilahkan. Halo semuanya, perkenalkan saya Firdaus Alam dari Regu Pengamanan. Terima kasih sudah mengundang kami di podcast ASN Berakhlak. Lengkap sekali narasumber kita pada hari ini. Langsung saja kita mulai pembahasannya. Kalau berbicara tentang pengamanan, mungkin masyarakat mengira tugasnya hanya menjaga keamanan saja. Padahal tetap ada unsur pelayanannya ya. Bagaimana menurut para narasumber? Baik, betul sekali Ibu Cynthia. Khususnya di bagian staf Kesatuan Pengamanan Rutan, pelayanan itu terlihat saat memberikan informasi kepada masyarakat, warga binaan, dan juga keluarga-warga binaan, kemudian koordinasi antar bagian dengan sikap yang sopan dan juga profesional. Kalau untuk di P2U atau pengaman pintu utama, pelayanan dilakukan saat pemeriksaan keluar masuk barang maupun pengunjung. Jadi petugas harus tetap humanis, memberikan arahan yang jelas, tetapi tetap tegas sesuai aturan dan SOP yang berlaku. Terima Nah, kasih. di Regu Pengamanan juga menerapkan pelayanan melalui pendekatan yang baik kepada warga binaan agar situasi tetap aman dan kondusif. Oke, itu tadi tanggapan dari para narasumber. Lalu, bagaimana penerapan nilai akuntabel dalam tugas pengamanan? Nah, untuk penerapan prinsip akuntabel sendiri di P2U, kita menjalankan tugas kita sebagai pengaman pintu utama dengan menjalankan SOP yang sudah berlaku dengan penuh tanggung jawab. Misal nih, contoh ketika kita memeriksa pengunjung yang akan membesuk narapidana. Nah, dalam pemeriksaan kita harus betul-betul memeriksa dari atas sampai bawah, dari ujung kepala sampai ujung kaki, kita harus periksa nih sesuai SOP agar pengunjung itu tidak bisa membawa hal-hal yang dilarang karena kita menerapkan SOP dengan baik dan benar dan memastikan bahwa kita tetap menjalankan prinsip akuntabel dalam menjalankan tugas kita. Terima kasih. Kemudian untuk di bagian staf Kesatuan Pengamanan Rutan juga seperti itu. Untuk semua administrasi pengamanan, baik dari jadwal penjagaan, kemudian laporan-laporan, baik laporan bulanan, laporan kejadian, laporan pelanggaran tata tertib, semua harus dibuat secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan real yang ada. Seperti itu. Oh, jadi begitu ya. Jadi sebagai petugas pengamanan juga dituntut kompeten ya. Bagaimana tanggapan dari para narasumber? Ya, tentu saja, karena situasi di lapangan bisa berubah sewaktu-waktu.
Sehingga petugas regu pengamanan harus memahami SOP, teknik pengamanan, pengendalian, gangguan kamtip, hingga kemampuan komunikasi yang baik. Selain itu, sekarang juga penggunaan sistem digital dan alat pemeriksaan menjadi semakin modern, seperti menggunakan metal detektor, segala macam, menggunakan alat-alat yang lebih modern. Jadi, petugas harus tetap belajar nih, mengikuti perkembangan zaman agar misalnya kita melihat video-video konten-konten di lapas atau rutan lain yang berhasil mengungkap penyelundupan barang yang dilarang. Nah, kita bisa lihat dengan teknologi, oh, kemungkinan orang menyelundupkan lewat bagian mana atau di mana atau dengan trik-trik macam apa. Nah, kita kan bisa lihat dengan video-video yang kita lihat dengan aplikasi yang berkembang sekarang ini. Jadi, pengetahuan kita lebih luas dan kita juga lebih menjadi bisa meminimalisir penyelundupan dengan menggunakan teknologi yang serba digital seperti sekarang ini. Baik, itu tadi mengenai nilai berakhlak kompeten. Kalau nilai harmonis di lingkungan pengamanan itu seperti apa ya para narasumber? Baik, untuk dalam pengamanan, seperti kalau nilai harmonis itu diterapkan, contohnya seperti kerjasama, saling bantu antara anggota regu pengamanan satu dengan yang lainnya, kemudian koordinasi dan komunikasi itu sangat penting karena miskomunikasi bisa menjadikan aturan yang SOP sudah dibuat bisa dilanggar oleh petugas. Kemudian hubungan yang harmonis antar petugas akan membuat koordinasi menjadi lebih baik dan pekerjaan akan mudah selesai dan keadaan rutan atau lapas atau unit pemasyarakatan yang tempat kita bekerja akan menjadi aman dan kondusif tentunya. Nah, di regu pengamanan sendiri, kerja sama tim itu sangat penting karena kita bekerja sebagai tim, bukan secara individu, sehingga hubungan antar petugas juga harus harmonis, selaras sehingga komunikasi terjalin dengan baik dan menciptakan kondisi yang kondusif dan tidak ada gangguan kamtip. Baik, berarti itu tadi ada kaitannya dengan nilai loyalitas. Ngomong-ngomong mengenai nilai loyalitas, bentuk loyalitas petugas pengamanan itu seperti apa sih para narasumber? Loyal sendiri berarti menjaga nama baik instansi dan menjalankan tugas dengan penuh dedikasi. Walaupun bekerja dengan sistem piket dan jam yang bergantian, kita sebagai petugas tetap harus siap melaksanakan tugas dengan disiplin, atau terkadang kita menjalankan atau menggantikan rekan kita yang mungkin berhalangan, tidak terduga sakit atau ada kejadian hal lain. Nah, kita bisa bentuk loyal kita bisa menggantikan agar sistem kerja tidak berantakan dan tetap menjaga kondusivitas di dalam. Seperti itu sih bentuk loyal menurut saya pribadi. Baik, selain itu juga bentuk loyal menjaga kerahasiaan dan juga keamanan di lingkungan kerja, serta kita harus tetap menjaga profesional dalam kondisi apapun. Kalau bentuk adaptif itu seperti apa ya? Nah, kalau di petugas pengamanan sendiri harus cepat menyesuaikan diri terhadap perubahan situasi. Misalnya, saat ada aturan baru, penggunaan aplikasi, pelaporan, atau kondisi darurat di lapangan. Dan juga mengenai apa ini, penyesuaian terhadap pimpinan yang baru juga harus kita sigap dan mampu beradaptasi dengan baik. Begitu. Mengenai nilai berakhlak yang terakhir yaitu kolaboratif, bagaimana tanggapannya para narasumber? Untuk kolaboratif, pengamanan itu tidak bisa dilakukan sendiri.
Jadi kita harus berkoordinasi dengan rekan kerja kita. Kita harus menjalin komunikasi yang baik, khususnya dengan aparat penegak hukum seperti TNI, Polri, kemudian dari aparat penegak hukum lainnya, agar kita dalam melaksanakan pengamanan, bantuan pengamanan juga lebih mudah. Seperti itu. Selain itu, untuk mungkin buat teman-teman ketahui kalau di P2U itu kan pintu masuk setiap orang atau lembaga yang ingin masuk harus melewati P2U. Nah, P2U itu rutan itu juga berkolaborasi dengan misalnya TNI maupun Polri. Jadi ini kadang tiap pagi atau siang ada Polri dari institusi Polri melakukan sambang. Tujuannya untuk berkolaborasi, saling menjaga keamanan baik di dalam rutan. Kalau malam kadang biasanya dari pihak TNI. Nah, itu sebagai bentuk kolaboratif kita untuk mengembangkan budaya kolaboratif agar membuat terciptanya keamanan di dalam kondusivitas di dalam rutan. Seperti itu. Nah, sesuai dengan yang apa yang dibicarakan oleh Pak Mumin dan Bu Fitri, kita di rutan harus ada namanya kolaboratif dan bekerja sama dengan instansi lain, bukan hanya dengan internal tapi dengan instansi. Contohnya itu seperti Sambang, penggeledahan gabungan dan kerjasama dengan BNN sehingga kita membuat situasi rutan tetap aman, tertib dan kondusif. Terima kasih. Oke, itu tadi implementasi mengenai nilai-nilai dari berakhlak. Tidak terasa obrolan kita sudah sampai di penghujung acara. Hari ini kita belajar bahwa nilai ASN berakhlak sangat penting diterapkan dalam tugas pengamanan. Mulai dari pelayanan yang humanis, bekerja sesuai SOP, meningkatkan kompetensi, menjaga kekompakan, loyal terhadap instansi, mampu beradaptasi, hingga membangun kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk kepada APH. Semoga podcast ini dapat menjadi motivasi bagi seluruh petugas pemasyarakatan untuk terus bekerja secara profesional, berintegritas, dan berorientasi pelayanan. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah hadir. Terima kasih, Bu Cynthia. Terima kasih, Terima terima kasih. kasih. Saya Cynthia, selaku host pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast ASN berakhlak berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.